Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan menampilkan tugas modul 1.1.8. Dalam hal ini saya diberi kesempatan untuk membuat kesimpulan tentang materi di modul 1.1, yaitu tentang filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selain itu, kita juga diminta untuk merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru yang baru saja diperoleh dengan mempelajari modul 1.1. Dan yang terakhir adalah kita diminta untuk menjelaskan suasana kelas yang mencerminkan pikiran dari Ki Hajar Dewantara. Dari materi yang telah dipaparkan di modul 1.1 program guru penggerak, dapat disimpulkan bahwa dasar pendidikan itu ada 6. Yang pertama, bahwasanya pendidikan itu sejatinya adalah menuntun. Yang kedua, bahwasanya pendidikan itu harus disesuaikan dengan kodrat anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Dan yang ketiga, pendidikan itu sejatinya adalah menghamba kepada murid-murid. Dan yang keempat, pendidikan itu bukanlah tabula rasa. Yang kelima, pendidikan sejatinya adalah menanamkan budi pekerti. Yang keenam, dalam pendidikan, seorang pendidik itu diibaratkan seorang tukang kebun atau petani. Itulah tadi kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita sebagai seorang pendidik dapat mengimplementasikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks pembelajaran di lingkungan kelas maupun sekolah. Pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara telah saya pelajari sebelumnya di platform Merdeka Mengajar. Namun, dengan mengkaji kembali materi tersebut di program Guru Penggerak, saya menjadi lebih paham karena dalam program Guru Penggerak menyediakan wadah untuk saling berdiskusi, sharing satu sama lain, bertukar pikiran dan pengalaman, sehingga kita menjadi lebih paham akan topik pada modul 1.1 ini. Sebelumnya, saya bersepsi bahwa semua murid yang kita ajar memiliki kemampuan yang sama, sehingga mereka harus bisa mencapai KKM pada topik materi yang diajarkan. Saya beranggapan bahwa siswa yang tidak tuntas KKM adalah siswa yang malas dan tidak mau berusaha. Setelah saya mempelajari istilah murid yang diutarakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, saya menjadi paham bahwasanya setiap individu atau murid memiliki kekuatan kodrat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tentu dalam hal ini kita sebagai guru harus berusaha lebih keras karena ada banyak yang harus kita persiapkan dalam upaya merancang, melaksanakan, dan menilai murid-murid kita. Ketiga jenis persiapan ini kita harus sesuaikan dengan kodrat keadaan mereka, baik dari segi kodrat alam maupun kodrat zaman. Adapun hal penting yang perlu kita lakukan yaitu kita dituntut untuk memahami karakter, kondisi, dan kebutuhan belajar murid-murid kita sehingga tujuan daripada pembelajaran kita dapat tercapai nantinya. Selama proses pembelajaran, guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu. Terlebih di zaman digital native ini, murid kita sangatlah fasih, lincah berselancar di dunia maya, sehingga mereka dapat mencari dan mengkonfirmasi sendiri pengetahuan yang diperolehnya. Kita sebagai pendidik bertugas menuntun agar apa yang mereka lakukan masih dalam jalur atau track yang benar. Dalam proses pembelajaran, murid dituntut untuk dapat aktif secara mandiri, mencari pengetahuannya, dan dalam hal ini guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Sehingga nantinya akan terbentuk suasana kelas yang aktif, pembelajaran berpusat pada murid. Hal ini tentu akan sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu bentuk manusia merdeka. Manusia yang secara lahir dan batin tidak bergantung pada orang lain. Mereka akan menggunakan kekuatan kodrat yang mereka miliki untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik untuk dirinya sendiri maupun hidupnya dalam bermasyarakat. Pendidikan yang diberikan kepada anak murid
tidak hanya dalam bentuk pengetahuan saja, namun murid perlu dibekali dengan pendidikan karakter. Sebelumnya saya berasumsi bahwa pendidikan karakter yang kita ajarkan adalah bagaimana bersopan santun di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Namun, ternyata pendidikan karakter sangatlah luas. Pendidikan karakter dapat kita gali dalam konteks sosiokultural di lingkungan setempat yang sangat selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.